waktu yang sudah diberikan dan juga puji nama Tuhan, saudara-saudara boleh dengan sabar menunggu karena tadi saya baru pulang dari rumah sakit, ada yang saya temui, doakan, dan puji Tuhan sekarang saya boleh tiba di rumah dengan selamat dan kita semua boleh bersama-sama untuk belajar dari firman Tuhan, lebih khusus kitab uh, kitab Keluaran ini. Baik umat Tuhan, sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami siap untuk menerima firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus Tuhan, memberikan kami pengertian takut akan Tuhan. Memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat. Dan hamba-Mu biar Engkau bungkus dengan bayang salib Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu. Biar kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin, amin. Baik, kita sekarang datang pada kitab Keluaran pasal yang ke-16, 15 ya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana Musa memimpin umatnya, umat Tuhan, untuk menyeberangi Laut Teberau. Dan di sana pelajaran yang boleh kita petik, salah satunya, setiap jalan yang Tuhan bukakan, setiap jalan yang Tuhan bukakan bagi umat, seringkali itu membawa kebinasaan bagi orang jahat, orang berdosa. Kita tidak sadari itu. Banyak hal yang Tuhan ingin bukakan bagi kita, ingin Tuhan berikan pada kita. Tapi banyak orang yang tidak pernah bertobat, mereka mencoba untuk mengambil jalan itu. Mencoba untuk ibaratnya potong kompas, yang akhirnya itu membawa kebinasaan bagi mereka. Dan pada saat ini kita datang pada pasal 15, bukan cerita mengenai, bukan lirik lagu yang dinyanyikan, tapi bagaimana kita akan lihat mengenai roti dan air kehidupan ini. Umat Tuhan, coba saudara bayangkan, baru selesai mereka melihat bagaimana bangsa Mesir binasa di Laut Teberau. Terkubur hidup-hidup dengan air. Baru itu mereka memuliakan Tuhan, dipimpin oleh Maria. Dan mereka bersuka cita melihat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Baru selesai peristiwa itu terjadi, mereka dipimpin ke tempat di mana mereka akan menghadapi pertama kali kepahitan. Jadi, coba saudara perhatikan cerita ini. Tuhan yang menuntun mereka. Dan ini memang Tuhan yang sudah rencanakan dari awal. Dia katakan, tidak baik mereka melewati tanah orang Filistin. Nanti terjadi peperangan, mereka bisa kembali pulang ke Mesir. Jadi Tuhan seberangi mereka lewat Laut Teberau dengan harapan, kalaupun mereka bersungut, mereka tidak akan bisa kembali. Karena kenapa? Laut yang menghalangi jalan mereka kembali. Sudah lihat? Dan mau tidak mau mereka harus menghadapi segala persoalan, mereka harus menghadapi segala kesulitan itu bersama Tuhan. Tuhan tutup jalan belakang mereka.
Kalau dia lewat Filistin, mereka merajuk, mereka bisa kembali lagi. Tapi kalau lewat Teberau, mereka merajuk, mereka tidak dapat kembali. Mereka mau lewat mana? Laut yang mereka lewati pertama. Dan ingat, mereka di saat itu hanya bergantung dari tuntunan Tuhan membawa mereka ke Kanaan. Mereka tidak pernah tahu jalan ke Kanaan. Tidak pernah mereka tahu itu. Jadi saya pikir Tuhan ini hebat. Demikian dia mendidik anak-anaknya. Dia sudah tahu mereka itu tukang bersungut, senang untuk bersungut. Tapi dia harus didik mereka sampai persungutan itu mereka lepas. Dia sudah tahu mereka adalah kaum yang senang bersungut, dia bawa mereka ke Teberau. Di sana mereka bersungut teriak-teriak. Dan Tuhan izinkan mereka melihat kemuliaan. Mereka melihat bagaimana bangsa yang akan menahan mereka, bangsa yang sudah memperbudak mereka bertahun-tahun, mereka sendiri perhatikan apa yang Tuhan lakukan. Dia tutupi mereka dengan kegelapan. Bangsa Mesir itu dengan kegelapan. Dan dia izinkan mereka menyeberangi Teberau. Dan mereka menyanyikan lagu pujian. Selesai mereka menyeberang, melihat bagaimana musuh-musuh mereka binasa. Mereka bernyanyi muliakan Allah. Hanya belum lama, baru beberapa hari, kemungkinan besar itu baru 2-3 hari berlalu. Selesai mereka melihat peristiwa kebinasaan musuh mereka. Mereka dihadapkan dengan satu peristiwa. Di sana, di ayat 22 pasal 15 kita mulai. Dia bilang begini, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Berapa hari, saudara? 3 hari. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Saya mau bertanya, Tuhan tahu air itu pahit di situ? Tahu, Sir. Tahu. Sekarang pertanyaan, kenapa Tuhan bawa mereka ke situ? Agar mereka tidak bersungut. Ingat pelajaran kita yang lalu. Terima kasih, Saudari Heni. Pelajaran kita yang lalu. Cara Tuhan untuk supaya mereka bisa ditolong melepaskan dosa kesayangan mereka. Dia harus hadapkan mereka kepada peristiwa-peristiwa yang akan membangkitkan kecenderungan hati mereka. Supaya di sini mereka bisa lihat diri mereka itu. Bahwa mereka butuh pertolongan. Supaya pertolongan Tuhan ketika diberikan itu akan lebih dihargai. Saudara lihat, Tuhan mengizinkan mereka harus hadapi itu. Karena itu cara Tuhan supaya perbuatan Tuhan dapat dihargai. Karena ini manusia-manusia ini, ingat dosa membuat kita tidak menghargai Tuhan. Dan 3 hari mereka berjalan di padang gurun, tidak menemukan air. Yang mereka temukan air pahit. Dan sesudah itu, muncul kata, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang akan kami minum?
Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkannya padanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan pada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Perhatikan ini. Apa beda ujian dan pencobaan? Apakah Allah mencoba atau Allah menguji? Mana yang tepat? Ada yang bisa jawab? Menguji mereka. Menguji bukan Menguji. mencoba, karena Tuhan tidak pernah mencobai gitu. Apa beda mencobai dengan menguji? Kalau Pendeta James saya boleh jawab. Ya, silakan. Ya, pencobaan itu kita jatuh ke dalam pencobaan karena perbuatan kita yang tidak dekat dengan Tuhan dan yang menyakiti Tuhan. Makanya kita jatuh ke dalam pencobaan. Tapi kalau menguji, Tuhan menguji, artinya kita udah manis-manis dengan Tuhan, sudah taat kepada Tuhan, tapi ujian itu selalu datang. Tuhan izinkan, seperti Tuhan izinkan pada Ayub, seperti itu. Terima kasih. Itu aja Pendeta James. Baik, terima kasih Tante Ria. Coba kita perhatikan. Saya senang. Saya buka di sini ya. Ini untuk aplikasi Bible Works saya. Sudah kelihatan di screen? Belum, Pastor. Sudah kelihatan? Sudah, Pendeta. Oke. Coba lihat ini ayat 25. Kecil, Pastor. Ya, Kecil. sudah besar sekarang, Pastor. Oke. Coba perhatikan ini. King James Version, versi King James, ini yang pertama. Dia gunakan kata apa di sini? Dia bukan gunakan kata temptation atau try atau test. Dia gunakan kata proof. There he proved them. Kata proof itu dari kata nachah, bahasa Ibraninya, artinya to test, try, prove, tempt, essay. Lihat ini. Tapi dia lebih kepada sering digunakan untuk essay, proof, adventure, tempt. Dia gunakan kata proof, membuktikan. Kalau yang satu ini NAB, New American Bible, dia gunakan kata test. Sama dengan American Standard gunakan kata test. Tes. Uji. King James dia gunakan kata proof. Sebenarnya test, proof itu sama karena bahasa Ibrani-nya nachah. Oke, saya tutup ya. Saya mau jelaskan ini. Kenapa Tuhan tidak menggunakan pencobaan? Karena itu tadi Pak John bilang, itu dikutip dari kitab Yakobus. Allah itu tidak pernah apa? Mencobai. Allah tidak pernah mencobai. Tapi saya senang dengan King James Version atau versi King James. Dia pilih kata, karena kata arti nachah itu kan dia punya arti banyak. Bisa proof, bisa test, bisa tempt, essay, adventure, ya kan? Tapi dia pilih kata proof. Kenapa? Saya sepakat dengan bahasa ini. Saya pernah jadi guru 12 tahun, saudara. Waktu saya jadi guru 12 tahun, di dalam sistem yang saya bawa, dan situ baru saya mengerti. Kalau saudara jadi guru, begitu kasih ujian sama anak-anak, ya kan? Saudara pernah lewati sekolah pasti kan? Saya mau tanya, ujian itu diberikan untuk menguji anak-anak, mereka pintar, atau menguji anak-anak
untuk apakah mereka mengerti pelajarannya. Apa tujuan pengujian itu? Untuk mengerti. Yang kedua, Menguji untuk mengerti, Sir. Menguji untuk mengerti. Bukan menguji untuk mengetahui mereka pintar, kan? Ya kan? Menguji untuk mereka mengerti pelajaran yang diberikan. Sekarang saya mau tanya. Kalau itu ujian itu adalah menguji untuk mereka mengerti pelajaran itu, apakah ujian itu berlaku untuk mereka atau ujian itu berlaku untuk saya sebagai guru? Saya sebagai untuk guru. mereka. Hah? Untuk mereka lah. Untuk Untuk melihat mereka. Untuk guru. ke Pak sampai guru. di mana. Untuk dua-dua. Kalau kita lihat ujian yang diberikan, apakah itu untuk mereka atau untuk saya sebagai guru? Untuk saya sebagai guru, Pak Pendeta, Logikanya Karena- begitu sebenarnya. Tapi Nah, guru, bagaimana Pak John? tapi guru tidak menilai- bisa, aku guru itu menilai tidak bisa muridnya itu diuji. apakah mengerti nggak mereka apa yang diajarkan. Iya, tapi Gitu. guru tidak bisa diuji. Itu guru tidak bisa diuji. Guru yang Iya. menguji murid. Jadi sebenarnya dia punya titik tolak kita sudah tahu. Waktu saya jadi guru memang saya sadari di situ. Karena waktu anak-anak itu fail, contoh mereka kurang nilai, saya mau tanya, kalau anak nilainya kurang, siapa yang stres, guru atau anak? Guru. Yang terbebani. Guru. Karena guru gagal. Gagal. Jadi sebenarnya kita mengerti, terima kasih. Sebenarnya ujian itu diberikan bukan untuk anak-anak, untuk gurunya. Itu sebenarnya logika berpikirnya. Jadi waktu saya kasih ujian, saya ingin uji apakah mereka paham pelajaran yang saya kasih atau tidak. Kan begitu. Itu makna ujian. Tapi kalau mencobai, beda ini mencobai. Kalau saya cobai, ya, mau coba. Saya tidak kasih pelajaran apa-apa. Saya tidak mengajar. Langsung Saya tes. hanya mau cari kesalahan. Makanya saya coba mereka. Beda ungkapan uji dengan coba. Kalau uji, dia lebih kepada kata proof, membuktikan. Pembuktian. Makanya King James Version atau versi King James, dia gunakan kata ini sebagai ujian, membuktikan, pembuktian, proof. Membuktikan. Ya, Membuktikan, Sir. iya, membuktikan. Sebagai satu bukti untuk menyatakan apakah pelajaran yang saya sudah berikan itu mereka mengerti. Dan di dalam konsep ini, dalam konsep pendidikan, Allah menggunakan konsep yang sama. Sama dia berikan kepada Ayub. Dia bukan mencobai Ayub, tapi dia ingin membuktikan kepada orang banyak, membuktikan kepada para malaikat, kepada setan sekalipun, bahwa Ayub memahami pelajaran yang dia berikan. Bahasanya sama. Jadi Tuhan ingin membuktikan, He proved kepada semua orang bahwa orang Israel mengerti dengan dia. Jadi umat Tuhan, hal-hal yang kita anggap itu ujian, ya, yang kita hadapi di dalam keadaan dunia kita ini, kehidupan kita. Jangan cepat-cepat kita salahkan Tuhan. Karena itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan bahwa engkau orang hebat. Siap. Saudara lihat, Amin. Tuhan sementara ingin menyatakan bahwa Anda orang hebat. Itu bukan cobaan.
Tapi sifat cobaan itu selalu datang dari setan. Dia ingin membawa saudara ke dalam hal-hal di mana saudara akan meragukan Tuhan. Makanya tadi saya gunakan analogi dalam kelas. Kalau cobaan saya tidak berikan pelajaran, saudara saya jerumuskan ke situ. Karena saya mau cari kesalahan. Seorang guru yang gagal ketika dia mencari kesalahan muridnya. Saya mau katakan ini. Sama dengan kita di pendeta. Kependetaan itu, seorang pendeta itu gagal kalau dia mencari kesalahan jemaatnya. Saudara sebagai pemimpin, saudara gagal kalau saudara mencari kesalahan anak buah saudara. Karena saudara itu bukan memberikan pembuktian dari hasil kepemimpinan. Saudara bukan mengangkat kepemimpinan itu, tetapi saudara sementara menjatuhkan. Karena itu karakter setan. Dia ingin menjatuhkan Tuhan, dia cari hal-hal yang bisa di mana manusia akan merendahkan Tuhan. Tapi dalam konteks ini, Tuhan tidak demikian. Makanya bahasanya di sana dia katakan, Tuhan di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan pada mereka. Dan di sanalah Tuhan membuktikan, kita ganti bahasa King James Version kepada King James Version. Di sanalah Tuhan membuktikan mereka. Bukan lagi Tuhan mencobai mereka. Tuhan buktikan mereka bahwa mereka adalah milik Allah. Tuhan katakan begini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan padamu penyakit manapun yang telah kuberikan pada orang Mesir. Jadi Tuhan, setiap ujian yang dia berikan itu, fungsi ujian Tuhan adalah membentuk umatnya, membentuk kepribadian umatnya ini menjadi lebih baik. Itu fungsi dari pengujian Tuhan. Makanya dia katakan God proof, Tuhan membuktikan bahwa apa yang dia berikan itu akan menang, memenangkan orang itu. Dan buktinya Ayub. Saudara perhatikan Ayub kan, cerita Ayub. Tuhan memberikan, mengizinkan setan campur tangan dengan hidup Ayub. Karena Tuhan tahu Ayub pasti menang. Saudara, tidak mungkin Tuhan berikan sesuatu kepada saudara di mana saudara tidak akan menang. Tidak mungkin. Saudara lihat. Segala sesuatu yang Tuhan hadapkan kepada kita, makanya semakin kita belajar, ya, semakin kita mengerti firman itu. Sebenarnya pengertian mengenai firman itu kita harus ingat baik-baik. Setiap firman yang kita paham harus diikuti dengan cintamu kepada Yesus. Karena setiap pemahaman firman yang kita peroleh tanpa cinta Tuhan, saudara akan gagal. Saudara akan kalah total, kalah mutlak. Karena kenapa? Setiap firman yang saudara tahu, yang kita belajar seperti ini, semakin kita paham ya, Tuhan akan izinkan kita menghadapi ujian untuk membuktikan bahwa saudara sudah paham. Tuhan akan izinkan. Dan kadar kekuatan atau kuasa saudara itu untuk menghadapi keadaan itu, sesuai dengan saudara sudah paham dengan firman,
itu ada Roh Kudus yang meterai, yang akan menguatkan. Makanya jangan pernah kita ragu. Jangan pernah ragu. Semua itu cara Tuhan untuk menyatakan engkau orang hebat. Asalkan setiap pengetahuan yang kita peroleh harus bersama Yesus. Pengetahuan di luar Yesus, saudara akan gagal total. Pasti. Itu sudah pasti. Makanya Tuhan di dalam ungkapan ini, kalau saudara perhatikan, dia katakan, dan Tuhan membuktikan mereka, namun di sana dilanjutkan. Firman-Nya dia lanjutkan. Jika kamu sungguh-sungguh. Jadi umat Tuhan, kalau kita bersama Tuhan, kita akan lihat setiap peristiwa yang orang lain nilai itu sebagai ujian, saudara akan lihat itu sebagai apa? Pembuktian. Saya mau tanya, kalau saudara melihat Petrus disalib karena Yesus kepala di bawah, apa yang saudara akan bilang dengan Petrus? Waktu Petrus sementara diadili, seandainya Petrus ada dengan saudara saat ini, ada dengan kita saat ini, dan kita sementara menyaksikan Petrus sementara diadili dan akan divonis hukuman mati dengan disalib. Saudara akan lihat Petrus waktu dia di sidang, apa yang saudara tangkap di sana? Dia sementara menghadapi ujian atau pencobaan. Pak Pendeta, sebenarnya salib terbalik itu, yang saya baca dari Petrus disalib terbalik karena dia sangat menyayangi Yesus. Yesus disalibnya berdiri, dia tidak mau menyamakan dirinya seperti Yesus salib berdiri. Dia salibnya terbalik. Iya. Itu aja yang maksud saya begini, Pak Dokter. Begitu Pak Dokter lihat Petrus sementara di sidang untuk diputuskan hukuman disalib, penilaian Pak Dokter Petrus itu apa? Sementara menghadapi ujian atau cobaan? Ujian. Dia Petrus betul tadi Pak Yusuf, mengambil ujian. Oke. Tunggu, Petrus kan kita sudah tahu ceritanya. Sekarang saya tanya, kalau di sini ada Om Anoni. Om Anoni sekarang tiba-tiba ditangkap polisi. Apa kesimpulan kita Bible Study Outreach akan bilang sama Om Anoni? Dia mengalami ujian atau cobaan? Ujian. Tergantung perbuatannya. Coba. Tergantung perbuatannya. Itu salah tangkap, pendeta, salah tangkap. Salah tangkap. Ya. Harusnya saya yang ditangkap, pendeta. Itu salah tangkap. Tapi kalau saya cobaan itu pendeta. Pada umumnya, benar ini. Pada umumnya kita akan nilai itu satu pencobaan. Iya. Pada umumnya. Betul. Makanya itu kenapa saya tanya. Padahal itu ujian kan? Tapi sebenarnya itu, kalau Om Anoni dekat dengan Tuhan, Om Anoni akan tahu itu sebagai Ujian. Kayak Ayub, pendeta. sama dengan Ayub. Teman-teman menilai itu sebagai pencobaan bagi dia. Tapi dia berani mempertaruhkan itu sebagai satu ujian. Makanya dia katakan, terpujilah nama Tuhan. Cobaan berarti. Dia buktikan umat bahwa Tuhan. Tuhan sangat sayang sama dia. Sabar, Numanoni, sabar. Pendeta James mau tanya, kalau menurut saya ujian dan pencobaan itu kan yang tahu hanya Tuhan. Nah, ingat nggak si Simpson, waktu Simpson dengan Delilah, akhirnya kan terakhir dia ada hadapi buta matanya, tapi Tuhan menangkan dia akhir hidupnya. Nah, menurut saya pribadi, apakah kita bilang pencobaan atau kita bilang ujian, itu kan yang tahu hanya Tuhan, Pendeta James. Itu aja, terima kasih. Terima kasih, Tante Ria.
Tahu itu hanya Tuhan, ya kita sendiri tahu itu Tuhan. Tapi kita harus berani menilai mana ujian, mana cobaan. Iya. Betul, Kita Pastor. harus berani menilai. Itu cobaan, itu ujian. Betul. Makanya Iya, kenapa betul, pendeta. Kalau maaf, pendeta, maaf. Kalau pencobaan, kalau saya pribadi ya, pencobaan itu karena saya ada buat yang Tuhan marah, Tuhan larang. Jadi makanya saya jatuh ke dalam pencobaan. Tapi kalau saya nggak buat yang Tuhan marah, saya merasa itu pendeta bukan pencobaan, itu ujian dari Tuhan. Begitu. Makasih pendeta James. Terima Maaf kasih, Bu ya. Ria. Terima Maaf. kasih. Iya, dia, nggak apa-apa. Jadi lihat ini, waktu Yesus menghadapi setan di padang gurun, dia menghadapi pencobaan atau ujian? Ujian. Ujian. Cobaan. Cobaan, Pastor. Cobaan. Cobaan itu Pencobaan. Karena Yesus mengatakan, janganlah engkau mencobai. Sama dengan dia guru ajar di Matius, berdoa. Jangan bawa kami dalam pencobaan. Memang kita, diajak untuk berpikir kritis ya. Jadi, Wow, susah banget pelajarannya pendeta James. Haleluya. Gampang-gampang tuh. tapi begini kita kalau belajar Alkitab, kita harus mengerti di sini. Kalau tidak kita dibodoh-bodohin. Dan setan tahu titik kebodohan kita sampai di mana. Ingat, sebenarnya rumusnya gampang kita paham. Pertama, pencobaan itu sifatnya menuntun jiwa itu, menuntun pribadi orang itu, meragukan Tuhan. Itu dia pencobaan. Itu pasti pencobaan. Ya. Dan pencobaan itu selalu bukan datang dari Tuhan. Itu Yakobus katakan kan? Allah tidak pernah mencobai. Pencobaan itu datang dari hawa nafsu kita sendiri. Bukan dalam kitab Yakobus. Mari buka sama-sama dengan saya. Kitab Yakobus pasal pertama. Coba baca ayat 13 dan 14 sampai 15. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Jaringanku tidak kondusif yang lain ya. Iya, silakan. Pasal 3, ayat 1, pasal 13, Pastor. Pasal 1 ayat 13 sampai 15. Saya baca, Pastor. Bunyinya demikian, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tidak orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oh, salah. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Om Anoni. Lihat itu. Jadi saya mau tanya. Saya punya gaji 2 juta. Oke? Saya punya gaji 2 juta. Terus saya kredit TV per bulan 1,5 juta. Tinggal berapa di kantong? 500. 500. Baru 1 minggu sudah habis 500. Begitu minggu kedua, mau beli beras, tidak ada beras, tidak ada uang, tidak ada makan. Saya mau tanya, itu ujian atau pencobaan? Pencobaan dari diri sendiri. Dan pendeta harusnya tanya sama saya. Itu pencobaan. Pendeta tanya sama saya di rumah banyak beras, pendeta. Oh, bagi-bagi dong. Tadi ada Pak Pendeta telepon dari Nias butuh beras. Oh,
Nanti Pak Danang kirim. Iya. Oke, Puji Min, Tuhan. siap. lanjut dulu. Jadi lihat ini, pencobaan itu kita bisa lihat kan. Jadi banyak hal pencobaan itu diakibatkan karena kebodohan kita. Keinginan. Dan pencobaan yang di Alkitab yang dicontohkan adalah ketika setan datang sama Yesus. Coba perhatikan pencobaan yang dia hadapkan. Bahasa yang dia ungkapkan adalah bahasa keraguan. Bukankah kamu anak Allah? Kalau memang kamu anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Apa yang dia tanamkan di sana? Keraguan. Iya, betul. Keraguan dia tanamkan. Jadi sesuatu yang membawa iman kita meragukan Tuhan, itu bentuknya pencobaan. Tapi kalau sifatnya ujian, itu selalu disertai dengan penurutan. Makanya bahasa ini coba perhatikan. Sesudah dia gunakan kata Tuhan mencoba mereka, sebenarnya kita boleh ganti Tuhan menguji mereka atau Tuhan membuktikan kepada mereka. Membuktikan mereka. Langsung disebut dengan firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Jadi dengan kata lain, ujian yang datang dari Tuhan itu selalu disertai dengan kemampuan untuk menurut. Tapi sering juga ragu-ragu, pendeta. Kalau ragu-ragu berarti kita sementara. Sekarang saya mau tanya. Di mana ada keraguan, kita muncul ada ragu-ragu. Coba berikan contoh kepada saya sesuatu yang sifatnya pencobaan yang membangkitkan keraguan. Yang kelihatan ujian, tapi sebenarnya pencobaan. Coba tolong jawab pertanyaan saya. Tadi siapa? Tante Kiki ya tadi yang bicara. Atau siapa? Iya. Yang bilang tadi itu kadang-kadang menimbulkan keraguan. Maksudnya kalau itu namanya ujian, bisa juga kan kita jadi ragu. Kayaknya jadi ragu, maksudnya jadi lemah atau apa. Nah, contoh ujian apa yang buat kita ragu? Coba kasih contoh. Orang sakit. Orang sakit. Oke, Oma Noni. Kita doakan. Orang sakit. Siapa yang sakit? Saya doa kepada Tuhan Yesus, tapi kok belum langsung sembuh. Jadi saya ragu-ragu, Tuhan itu bisa enggak ya sembuhkan? Atau saya ke dukun, jadi ragu-ragu. Terus ujiannya ada di mana? Ujiannya kenapa saya harus ke dukun? Kan harusnya fokus aja kepada Tuhan. Enggak boleh kita ke dukun. Salah ya. Tunggu. Saya mau tanggap dulu. Jadi ujian, letak ujiannya di mana itu letak ujian? Melihat orang sakit atau kita mendoakan orang sakit dan belum dijawab? Di mana letak mendoakan orang sakit? Jadi waktu kita doakan orang sakit, Pastor, belum dijawab. Iya. Tidak dijawab. Dan kita bilang itu ujian atau cobaan? Ujian. Ingat satu hal ini. Waktu kita mendoakan orang sakit, itu bisa menjadi cobaan. Kenapa? Karena kita mendoakan orang sakit, perasaan kita yang menyuruh kita supaya perintah Tuhan sembuhkan orang itu. Bisa paham di sini? Iya. Kita memerintahkan Tuhan untuk sembuhkan orang itu. Makanya itu jadi pencobaan. Karena kenapa? Dasarnya kepada hawa nafsu. Jadi kalau masalah orang sakit itu bukan bicara ujian di sana. Bicara pencobaan karena kita yang bentuk. Makanya saya mau minta contoh. Di mana kita dapat ragukan Tuhan? Di mana ujian Tuhan itu jadi keraguan? Terusan Pak Danang masuk dalam keraguan ujian. Kritis.
Doa-doa kita tidak terjawab. Jujur saya sampai sudah tidak bisa berpikir. Terlalu cepat soalnya. Jadi lihat, kalau Tuhan bilang begini, kita ikut dulu firman Tuhan ya. Ya. Sorry. Firman Tuhan. Saya pakai dulu firman Tuhan. Kita contoh ini, contoh kecil ya. Saya minta maaf kalau itu yang lain. Tapi ini hanya contoh kecil saja. Tolong buka Imamat pasal 11. Tolong buka. Ayat berapa sih? Imamat pasal 11 ayat 46 dan 47. Imamat pasal 11 ayat 46 47. ayatnya yang Imam. Oh, sorry. Itulah Ayat empat. hukum tentang binatang berkaki 4. Iya. Burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi. 47. Yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Terima kasih. Siap. Kita sekarang Tuhan contoh, ini contoh ya. Dia bilang di situ, ini yang boleh makan, ini yang tidak boleh makan. Tuhan sudah bilang, dia sudah kasih ketetapan. Dan akhirnya di depan mata kita, ada makanan yang tidak boleh kita makan. Tiba-tiba kita dihadapkan dengan hal itu. Saya mau tanya sekarang. Itu ujian atau cobaan? Ujian. Cobaan. Ujian saya bawa diri dalam Cobaan. sorry. Bawa diri dalam pencobaan. Bukan. Jadi kalau itu sudah cobaan berarti. Kalau di hadapan kita aja kan nggak masalah, Pak Kalau Pendeta. ngicipin berarti cobaan, mencoba. Jadi Tapi ujian, kan jadi- nggak boleh ngicipin. Jadi ini pas kita di depan diperhadapkan. Kalau kita pengen itu Berpikir baru saja aku sudah cobaan. bawa diri dalam pencobaan. Sekarang saya lebih buat Membiarkan sederhana dirimu, ceritanya. Pendeta. Sekarang saya buat lebih sederhana. Saudara penyakit diabetes. Oke? Ya. Diabetes nggak boleh makan tepung. Ya. Terus Ya. saudara masuk di dalam rumah, anak atau cucu saudara sementara buat Indomie. Aromanya tajam. Saya mau tanya, itu cobaan atau ujian? Pencobaan. Itu ujian tuh, Pak. Menguji Cobaan. bagaimana. Bukan pencobaan. Pencobaan yang Hah? buat kita itu pencobaan. Ya, kalau saya sih ujian pada diri kita. Kita tahan kuat nggak menghadapi itu. Cium-cium yang enak-enak kan susah. Ingat, Ujian dari Allah, Indomie. Termasuk ujian. Yang pasti ujian Ser. ini Ya, saya mau itu. bilang, makanya Kalau ujian untuk naik kelas. prinsip, iya, ujian untuk naik kelas. Kalau cobaan untuk turun tingkat. Iya. Menghina Tuhan. Itu bisa jadi ujian, bisa jadi cobaan, tergantung dari bagaimana kita ambil keputusan. Respon. Kalau Tuhan izinkan, perhatikan. Kan Tuhan sudah tahu, kamu diabetes, tidak boleh makan itu. Tuhan tahu itu tidak? Tahu. Iya, Waktu tahu. Tuhan tahu enggak? Adam Tahu, dan Sen. Hawa tidak boleh makan buah larangan. Tahu. Tapi Karena- kenapa dia taruh buah larangan bersampingan dengan buah kehidupan? Bebas memilih. Free will. Saudara lihat, Ujian. sekarang waktu Tuhan hadapkan itu, apakah itu bentuk ujian atau cobaan? Ujian. Ujian. Ujian.
ditaruh ujian kalau 2. Itu cobaan, Pak Pendeta. Ujian kalau Itu yang cobaan. Jadi sama dengan tadi Pak yang Pendeta, diabetes ini. Pak Pendeta, Ya, hari ini pelajarannya susah ya. Gampang-gampang Ya, susah. kenapa ini bagus nih? Ini karena ujian, memang Bu. ini Ini pelajaran ujian ini jadinya. mengenai peristiwa di Mara supaya kita mengerti kenapa ini orang Israel selalu bersungut karena mereka dihadapkan dengan hal-hal begini. Makanya saya katakan, coba kita jadi orang Israel, kita hanya baca aja, enak sekali kita terimanya. Coba Iya, kita betul. terjun di dalam cara berpikir ini. Saya pikir banyak dari antara kita Siap, akan murtad. Mungkin salah satu dari kita pun akan masuk sama. meninggalkan Tuhan. Jadi ini Dan pelajaran ingat- ujian, Bu, ini. Ingat pelajaran ini sementara kita hadapi menuju Kanaan sorgawi. Ya. Karakter yang Tuhan buat di hal peristiwa ini karakter yang sama. Yang kalau kita berani melihat. Makanya kenapa Tuhan dia selalu sifat ujian itu dari Tuhan itu selalu membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Asal setiap pengetahuan, ingat baik-baik, setiap pengetahuan yang kita miliki itu harus selalu berdampingan dengan Yesus. Seorang teologia, kenapa banyak teologia pun jatuh? Padahal mau bilang apa, pintar kurang pintar di mana dia pendeta? Tamat teologia dengan summa cum laude. Tapi tetap jatuh. Apa masalahnya? Karena pengetahuan itu dia tidak dampingkan dengan Yesus. Makanya akhirnya setiap hal-hal yang dia hadapi, dan ingat, setiap detik kita dihadapkan dengan apa yang kita sebut dengan cobaan dan ujian. Setiap detik saudara menghadapi hal ini, betul tidak? Setiap detik saudara dihadapkan dengan pilihan. Dan kalau pencobaan, kalau pengetahuan kita kurang, mungkin pun kalaupun lebih, namun kita kurang dengan Yesus, artinya pengetahuan kita harus seimbang dengan Kristus. Saudara boleh banyak pengetahuan mengenai Alkitab, tapi hubungan dengan Yesus kalau kurang, saudara akan jatuh. Boleh saudara banyak waktu dengan Yesus sekalipun, tapi pun kalau kurang pengetahuan, saudara akan jatuh. Saya mau tanya, murid-murid apa kurang mereka jalan dengan Yesus? Apa kurang Petrus berjalan dengan Yesus? Apa kurang Yudas berjalan dengan Yesus? Saudara lihat? Makanya pengetahuan dan berjalan dengan Yesus itu harus seimbang. Makanya kenapa Tuhan ajarkan di sini kepada orang Israel. Di sini kata firman Tuhan, di sini dia mencobai mereka. Di sini dia menguji mereka sebenarnya. Di sini mereka dibuktikan. Allah ingin membuktikan siapa mereka. Jadi kalau setiap hal peristiwa yang kita hadapi, kita terserah kita akan simpulkan itu ujian atau cobaan. Itu bergantung dari pengetahuan dan bergantung dari hubunganmu dengan Yesus. Salah satu pincang saudara akan hadapi itu sebagai satu pencobaan, dan begitu saudara jatuh, saudara akan pada cenderungnya saudara akan salahkan Tuhan. Saudara akan katakan, ini pencobaan ini memang datang dari Tuhan. Bukan sedikit orang mengucapkan hal yang sama. Ini pencobaan ini. Atau saudara akan katakan, Tuhan ada apa denganmu? Apa yang saya lakukan? Kenapa saya alami hal ini? Hal A, hal B, hal C. Saudara mulai komplain kepada Tuhan. Padahal rencana Tuhan untuk membuat engkau orang hebat. Tapi karena kegagalanmu, engkau mengikuti hawa nafsumu. Semua rencana Allah rusak di tanganmu. Dan akhirnya saudara akan bilang itu sebagai pencobaan. Makanya setiap peristiwa yang kita hadapi, setiap pilihan yang dihadapkan kepada kita, kita harus berani untuk
menilainya dengan firman. Makanya kita perlu berdoa lebih dahulu. Satu kali saya mau cerita di sini. Seorang bapak sudah di pengadilan negeri. Istrinya sementara sakit, dia di pengadilan negeri, dia telepon saya. Pendeta, tolong doakan saya sudah mau ceraikan istri saya. Sudah 2 tahun saya kurang lebih saya berdoa, saya puasa, dan Tuhan menjawab, di sini harus saya putuskan. Dan dia minta, Tuhan, pendeta tolong doakan saya mau ceraikan istri saya. Sementara istrinya sementara sakit. Saudara bayangkan peristiwa seperti ini. Di mana cara menilai bapak ini? Sekarang saya mau tanya, itu cobaan atau ujian? Dia menghadapi istrinya yang sakit dan sekarang dia katakan, karena Tuhan menjawab doanya, dia harus ceraikan. Dalam hal apa dijawab? Saudara bayangkan. Makanya saya katakan, dalam satu pihak dia merasa dia berjalan dengan Yesus. Tapi dari satu pihak dia kurang pengetahuan. Karena dia katakan, setiap peristiwa dalam hidup dia selalu tanya Tuhan. Makanya saudara jangan spekulasi. Jangan saudara punya keinginan dan saudara bilang, Tuhan sementara jawab. Siap, Saya berpikir begini, apa dia tidak baca Tuhan itu anti dengan perceraian? Kok Tuhan izinkan dia bercerai? Kan lucu ini. Tapi dia dengan nyata dia katakan, saya sudah berdoa pendeta, saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah puasa sekurang lebih 2 tahun katanya. Dan inilah puncak saya. Harus putuskan. Tuhan sudah menuntun saya. Saudara, malah yang lalu pernah ada orang bertanya sama saya di satu Bible study, dia katakan, pendeta, saya mau jual tanah saya, dan saya berdoa, Tuhan siapa yang akan ambil tanah saya? Tiba-tiba ada seorang pendeta telepon, saya mendapatkan penerangan dari Tuhan. Saya harus beli tanah saudara. Oh, Tuhan kirim. Oke, Tuhan yang mengirim. Berapa mau dibeli? Dia harap mau bayar 1 M. Dia bilang 100. Contohnya ya, saya tidak tahu harganya, tapi dia bilang harga itu di bawah jauh dari apa yang diharapkan. 200 juta saja. Sementara harga tanah 1 M. Contoh begitu. Dan dia beli, dia katakan, Tuhan bilang harus saya beli, tapi 200 juta. Saya mau tanya sekarang. Ini pendeta ini datang dari Tuhan atau itu perasaan dia? Datang dari setan. Dia mau, dia aja yang bukankah mau, kita harus memberkati orang lain? Kok sekarang kita merugikan orang lain ya? Dan dia bilang itu datang dari Tuhan. Saudara ke pasar, cabai harga 35.000. Tuhan bilang, saya orang Kristen, saya sangat suka memberkati orang. Boleh saya beli 30.000. Saudara berkati atau merugikan itu? Menawar. Om Anoni langsung komplain. Menawar merugikan. Itu tanya Pak Pendeta, tanya pada ibu-ibu itu. Apa ya ibu-ibu? Muji pedagang. Jadi saudara, ini maksud saya. Dari cerita-cerita yang saya sudah sampaikan ini. Coba analisa cara Tuhan bicara. Ketika selesai dia menguji, dia datangkan kepada kata firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Pertama dia katakan, dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan dari mana kita dapat? Doa. Oke? Dan tadi yang saya ungkapkan ini, orang-orang ini adalah pendoa-pendoa. Dan dia bilang dia dengar suara Tuhan. Sampai dia mau beli tanah dengan harga di bawah. Padahal ibu itu nggak suka harga di bawah. Oke? Tapi yang saya mau sampaikan di sini, tidak seimbang antara kedekatanmu dengan Yesus dan pengetahuan. Sementara Tuhan mau itu berimbang. Pertama dia katakan, dengar suara Tuhan. Yang kedua apa dia bilang?
Melakukan apa yang benar di matanya. Dari mana kita tahu benar dan salah? Dari firman. Dari pengetahuanmu mengenai Allah. Pengetahuanmu mengenai kebenaran yang saudara tuai dari, yang saudara ambil dari firman Tuhan. Jadi harus ada keseimbangan. Baru itu kedua apa? Memasang telinganya kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti. Ada penurutan di sana. Makanya tadi saya katakan, ketika saudara menghadapi saudara ini diabetes atau darah tinggi dan menghadapi daging di depan, daging enak. Saudara mau nilai ini cobaan Sekali-sekali atau katanya gitu. saudara mau nilai ini cobaan atau ujian? Itu akan Cobaan pincang kali kalau ya. saudara tidak punya tidak punya pengetahuan. Yang kedua, saudara tidak dengan Yesus. Tapi kalau saudara sudah punya pengetahuan, sudah dengan Yesus, namun hawa nafsu saudara lebih tinggi daripada hal itu, saudara menjadikan itu jadi cobaan. Saudara lihat, yang sebenarnya saudara bisa umur panjang, ada seorang bapak, pendeta, sudah lama sakit darah tinggi. Entah kenapa dia lihat durian, dia makan sampai pongo, orang Manado bilang. Kasihan. Dia makan banyak-banyak. Selesai itu langsung pingsan, bawa rumah sakit, tidak sempat, mati di jalan. Pecah pembuluh darah. Saya mau tanya, waktu dia lihat itu durian, itu cobaan atau ujian bagi dia? Itu Sebenarnya, ujian. Bagaimana mau uji? Punya keinginan. kalau kita berada di dalam posisi dengan Tuhan, dengan pengetahuan yang benar, kita akan naik tingkat. Mungkin umurnya masih ada sampai sekarang. Tapi dia meninggal cepat karena kebodohan diikuti dengan hawa nafsu. Saudara perhatikan, orang Israel kegagalan mereka ada di sana. Setiap pilihan yang dihadapkan kepada mereka, mereka lebih pilih kepada persungutan. Karena hawa nafsu mengikuti mereka. Saudara bayangkan ini orang Israel, keluar baru 3 hari, mereka melihat Tuhan membuka jalan mereka melalui Laut Teberau. Mereka lihat bagaimana musuh-musuh mereka, apa yang kurang dengan yang Tuhan lakukan. Tetapi saudara bayangkan, hanya masalah air sebenarnya kan sederhana. Kita hanya berdoa saja. Kalau umat ini mengerti, mereka akan bilang, Tuhan, saya haus, tolong berikan air. Kan cukup sampai di sana, betul tidak? Tapi apa yang dilakukan mereka? Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka malah mempersalahkan Musa. Yang akhirnya Musa harus berdoa. Musa yang sampaikan doa kepada Tuhan, menyampaikan apa yang mereka ingini. Sebenarnya kita harus demikian, saudara. Ketika kita dihadapkan kepada satu pilihan, satu peristiwa, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya saat ini, saya mau bersaksi sedikit sekarang ya. Saya mau bersaksi sedikit. Baru terjadi. Belum lama. Tiba-tiba ada orang telepon, ada yang harus dikunjungi karena sakit. Uang saya tinggal 100.000, saudara. Bensin saya sudah habis. Kalau saya pakai 100.000 ini, besok saya tidak makan. Oke? Tapi kalau saya tidak pergi mendoakan orang sakit ini, saya takut kapan saya punya kesempatan lagi. Karena banyak pengalaman saya tidak sempat mendoakan, mereka sudah tidak ada. Saya tidak mau itu terjadi. Akhirnya saya ambil keputusan. Saya berjalan dengan kebodohan. Dan di jalan saya bilang begini, Tuhan, uang ini yang sisa sama saya mau gunakan untuk melawat orang sakit.
Masalah besok saya tidak pusing lagi. Masalah uang saya mau ditambah atau tidak, itu bukan urusan saya. Amin. Urusan saya mendoakan saudara saya, umat Tuhan yang sementara sakit. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu saya mau buka rekening saya, uang saya tidak ada dalam posisi yang sama. Malah lebih. Kok bisa ternyata? Saya kaget di situ. Itu selesai saya amin. Selesai saya amin. Padahal di dalam kondisi itu satu cobaan atau ujian bagi saya. Ujian. Saya mau pilih pergi mendoakan orang sakit dengan uang pas-pasan, atau saya harus abaikan semua. Saya dahulukan hawa nafsu saya untuk makan besok. Saudara lihat, itu menjadi pilihan. Tapi saya berpikir ada janji Tuhan. Tuhan yang pelihara saya. Tanpa makan minum saya masih bisa hidup. Amin. Apa sih arti hari esok? Daripada kesempatan hari ini saya abaikan untuk kebaikan orang. Sudah lihat? Amin. Jadi seringkali kita hadapi hal-hal seperti itu. Kita dihadapkan dengan pilihan antara cobaan dan ujian ini. Tapi kalau kita menang, akhirnya saya mulai belajar. Kalau berurusan dengan keselamatan orang, saya harus abaikan yang berhubungan dengan diri saya. Jadi saudara, karena kenapa? Di sini kita naik kelas. Karena kita sudah lihat Tuhan telah menuntun kita. Hari ini. Besok kita akan naik kelas. Ingat Tuhan katakan, kamu setia dalam hal kecil, Tuhan akan bawa kamu untuk setia kepada hal yang apa? Besar. Saudara lihat ini. Jangan remehkan cara mendidik Tuhan. Dan itu tujuan Tuhan untuk orang Israel waktu mereka dimarah. Sebenarnya mereka cuma berdoa. Makanya pelajaran ini penting. Ketika kita dihadapkan kepada satu situasi di mana ada ambil pilihan dan dipertaruhkan harga diri, dipertaruhkan hawa nafsu, saudara berdoa di situ. Belajar berdoa di situ. Serahkan itu sama Tuhan. Sambil saudara menurut apa yang Tuhan. Jadi ada pertimbangan. Pertimbangannya harus lebih banyak yang Tuhan suruh daripada yang Tuhan tidak suruh. Pertimbangan saya banyak. Tuhan bilang dahulukan orang lain. Itu satu. Kedua, Tuhan bilang jangan khawatir hidupmu. Itu dua. Tuhan bilang segala apa yang kamu takuti, malah itu yang akan hilang daripadamu. Itu tiga. Jadi saya sudah mulai buat pertimbangan dari firman-firman yang saya pernah tahu. Begitu saya dapat kesimpulan, saya ambil tindakan. Untuk belajar melupakan diri sendiri. Belajar melupakan hawa nafsu. Orang Israel dalam hal itu gagal mereka dalam. Bayangkan mereka, Tuhan ada di depan dalam bentuk tiang awan, tiang api. Mereka lihat sendiri laut itu dibelah. Baru 3 hari yang lalu mereka alami semua itu. Saudara bayangkan mereka mampu untuk meragukan Tuhan sesudah mereka melihat peristiwa yang besar 3 hari yang lalu. Karena sebenarnya mereka sudah lebih dahulu melatih hawa nafsu mereka yang duluan berpikir dibanding pengetahuan dan berjalan dengan Tuhan. Ingat, berjalan dengan Yesus dan pengetahuan itu harus seimbang. Orang Israel berjalan dengan Tuhan, tapi pengetahuan mereka lemah, makanya Tuhan harus didik mereka di dalam jangka waktu yang lebih panjang. Makanya satu, kita jangan pernah kecewa kalau kita jatuh. Bangun, perbaharui hidup, buat rekomitmen dengan Tuhan. Cepat-cepat bangun, rekomitmen dengan Dia. Buat komitmen baru dengan Tuhan. Jangan lengah.
Tapi kita harus tahu kita jatuh itu karena kebodohan. Karena mungkin tidak seimbang antara dengan hubungan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dan pengetahuan kita tidak seimbang. Kita harus bangkit lagi, imbangi itu. Dan patahkan segala hawa nafsu. Karena Tuhan sendiri dia katakan, semua yang kutimpakan ke orang Mesir itu tidak akan menjadi bagian. Tuhan yang menyembuhkan engkau. Tuhan yang memulihkan engkau. Belajar untuk bersama dengan Tuhan. Dan yang berikut, sesudah peristiwa mana, saudara perhatikan, masuk mereka di dalam kondisi masalah makan. Saudara tahu ini mana? Ini itu bukan roti dari sorga turun. Mana itu bentuknya sama seperti, itu dijelaskan kan dalam kitab Bilangan. Dia itu sama seperti, katanya rasanya seperti ketumbar. Dan jadi itu aromanya harum. Bentuknya sama dengan sisik ikan. Saudara sudah lihat sisik ikan kan? Seperti Tapi itu. ketumbar kan lebih kecil daripada Enggak, sisik ikan. aromanya bukan Oh, bentuknya. Aromanya. Bentuknya sama dengan sisik ikan, aromanya sama dengan ketumbar. Ketumbar bercampur dengan delima dan apa namanya itu, ketumbar dengan saya lupa namanya. Intinya dia harum dan bentuknya bulat seperti sisik, transparan, sisik ikan. Dan itu dipunggut dan mereka tumbuk jadi tepung. Ditumbuk itu jadi tepung, baru diolah jadi roti. Jadi bukan roti langsung turun dari sorga. Itu diolah dulu, ditumbuk. Makanya itu mereka kumpul sampai satu bakul banyaknya. Dan itu mereka tumbuk. Makanya kenapa satu bakul bisa cukup satu keluarga. Karena mereka buat jadi roti itu. Dibakar, dipanggang, dibuat apa saja. Diadon. Jadi sudah ditumbuk, mereka campur air, madu, mereka bakar atau mereka buat adonan. Jadi dia jadi roti, makanya disebut roti sorga. Mana? Karena itu mereka olah jadi tepung. Dan itu mereka lakukan itu setiap hari. Tuhan turunkan ini dari sorga. Karena mereka bersungut dan ingat. Tuhan lakukan ini tidak waktu mereka keluar dari Mesir. Kapan dia lakukan ini? Sesudah 3 hari dari Laut Teberau. Jadi kalau kita hitung kemungkinan besar, ada sekitar 4-5 hari dalam perjalanan mereka. Dan kemungkinan besar, ini hari Jumat. Kemungkinan besar. Karena bersamaan dengan itu, Tuhan ingin menguji mereka sehubungan dengan Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Makanya peristiwa ini kemungkinan besar hari Jumat. Karena 3 hari perjalanan mereka, kita tidak tahu hari apa mulai, tetapi di dalam perhitungan, untuk upacara itu dimulaikan, upacara itu mulai hari Minggu, Paskah. Mereka keluar dari Mesir. Dan itu menjadi kebiasaan mereka. 1 minggu ada hari raya roti ragi, itu kan Tuhan atur seperti itu. Itu hanya analisa saja. Nanti saudara boleh belajar kembali, gali lagi lebih jauh. Tapi saya berpikir ke situ, karena kenapa? Dia bersamaan dengan ujian terhadap hari Sabat. Hari ke-7, hari Sabtu. Makanya Tuhan dia bawa mereka di dalam konsep berpikir ini. Tadi mereka sudah bersungut dengan air, sekarang mereka harus diuji dengan masalah kesetiaan terhadap Sabat. Dan Tuhan bilang begini kepada mereka. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir.
Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, berkata pada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Saudara bayangkan, mereka lebih pilih mati di tanah Mesir daripada mereka berjalan dengan Tuhan. Mereka sudah lihat bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari orang Mesir. Mereka sudah lihat Tuhan membuka laut Teberau untuk memberikan mereka jalan supaya mereka tiba di seberang. Mereka sudah lihat tiang awan, tiang api menuntun mereka dengan setia. Tuhan ada di dalam tiang awan, tiang api itu. Mereka sudah lihat baru peristiwa kemarin di Elim, di Marah. Air pahit bisa diminum. Sekarang mereka kembali katakan, lebih baik kami mati di Mesir. Saudara, kalau saudara jadi Tuhan, murka tidak orang seperti ini? Saya saja baca sebel melihat orang-orang begini. Tapi di satu pihak saya berpikir, ini orang-orang ini nggak sekolah semua. Dari lahir mereka ini budak. Mereka diperlakukan dengan kasar. Mereka ditindas. Jadi bayangkan, saya bayangkan waktu saya ada pimpin. Pertama Tuhan izinkan saya memimpin satu kelompok yang ada di Tangerang, yang ada di Jakarta. Orang-orang yang tidak sekolah, latar belakang mereka itu susah, hanya berharap dari minta-minta, tidak ada pekerjaan, saudara. Waktu saya bawa Injil, yang ada mereka selalu bersungut, pendeta kami tidak makan. Pendeta boleh pinjam uang. Saya berpikir, saya kasih uang pun mana mungkin kamu pinjam, mending saya kasih. Nggak mungkin kamu kembalikan, kan itu berlogikanya. Pekerjaan yang ada tapi bahasanya pinjam uang. Mending saya kasih daripada kamu pinjam. Dan saudara, hal-hal ini yang saya hadapi. Waktu saya menghadapi mereka, mereka datang gereja kalau dikasih ongkos, kasih uang, kasih makan. Kalau nggak kasih ongkos, kasih makan, mereka nggak mau datang gereja. Saya bayangkan mental orang-orang ini sama dengan mental-mental orang Israel keluar dari Mesir. Jadi saudara, waktu saya di Manado, saya belum pernah rasa seperti itu. Karena orang Manado itu biar so miskin udah gengsinya tinggi sekali. Nggak mungkin dia minta sama pendeta, minta makan. Betul tidak? Jadi waktu saya datang Jakarta, baru kali ini saya lihat jemaat minta pendeta. Dan ini belum jadi jemaat malah. Baru grup Bible study. Baru grup. Tapi di sini saya baru mengerti arti pimpinan. Dan waktu saya pimpin mereka, saya lihat Injil itu bertumbuh, saudara. Mereka nanti memiliki perubahan. Itu sudah di atas 1 tahun. Mereka mulai bawa makanan sendiri. Tidak lagi minta sama pendeta. Malah makanan saya diasingkan. Sudah lihat. Berapa lama itu? 1 tahun lebih. Malah ada yang sudah 2 tahun belum berubah. Saya bilang, besok saudara bawa makanan 1 orang, tanggung 1 orang. Jadi kalau kamu bawa telur, untuk kamu bawa juga untuk orang lain. Besoknya saudara benar. 1 keluarga bawa hanya 2 biji telur rebus. 1 untuk dia, 1 untuk orang lain sesuai dengan instruksi pendeta. Saudara bayangkan, tapi saya hargai itu. Saya kupas telurnya, saya potong jadi 4. Saya hargai apa yang mereka bawa. Dan ada yang bawa super mie rebus. Bawa super mie rebus dan kita makan bersama-sama. Saya melihat ini, saya bayangkan peristiwa ini. Jadi saudara, jangan pernah kita remehkan. Musa ini memimpin bukan hal yang biasa. Ini mental-mental orang tidak sekolah, orang yang tidak pernah tahu pengetahuan. Ini mental-mental budak yang taunya itu hanya kerja berat, yang hanya tahu perintah. Makanya jangan heran kalau mereka belajar perintah Tuhan. Tuhan yang mereka mau perintah.
Ini bahasa halusnya kata bersungut. Tapi kalau kita dalami psikologi mereka, mereka mau perintah Tuhan. Betul tidak? Tuhan kasih air, Tuhan kasih roti. Kalau tidak, kami pulang di Mesir, mending kami mati di sana. Kan itu perintah. Berapa di antara saudara sama dengan otak orang Israel ini? Dalam doa pun perintah-perintah Tuhan. Tuhan kasih proyek. Tuhan kasih berhasil anak saya. Tuhan kasih, saudara. Sebenarnya kita diajak untuk belajar memahami jalan-jalan Tuhan. Sebenarnya di sana konsep kita berpikir. Tapi yang kita lakukan sebaliknya. Makanya banyak orang Kristen belum diberkati karena dia salah berpikir mengenai Tuhan. Dia tidak pernah belajar berjalan dengan Tuhan itu bagaimana. Orang Israel sudah berjalan dengan Tuhan tapi kurang pengetahuan. Namun pengetahuan itu Tuhan berikan sedikit demi sedikit. Sudah lihat? Demikian cara Tuhan belajar. Untuk pelajaran ini saya pikir kita nanti lanjut minggu depan. Nanti ada seri 2-nya. Saya lihat waktu kita tidak cukup untuk bahas ini. Untuk khusus bagian mana ini? Yang pasal 16. Jadi nanti judulnya akan diulangi. Saat ini semoga kita boleh mendapatkan satu cara berpikir yang baru antara ujian cobaan dan bagaimana belajar dengan Yesus harus diimbangi dengan pengetahuan kita. Kebenaran-kebenaran itu. Supaya kita tidak pincang sebagai orang Kristen. Dan ketika kita menghadapi setiap peristiwa, untuk jadikan itu ujian atau cobaan, itu bergantung dari pengetahuan dan jalan kita dengan Yesus. Karena di antara itu tidak ada. Kecuali setan datang langsung kepada saudara dan menjadikan saudara, menghadapkan saudara kepada cobaan untuk meragukan Tuhan. Itu sudah pasti pencobaan. Sama dengan seorang bapak datang sama saya, dia kasih tulisan disertasi dia sama saya. Dan dia katakan, James, saya mau supaya kamu pikir bahwa ternyata selama ini kita salah. Artinya salah di dalam pengetahuan mengenai Tuhan. Waktu saya baca itu, saya paham, bapak ini tanpa dia sadari, dia sementara menuntun saya untuk meragukan Tuhan. Jadi saya simpulkan bapak ini dipakai setan. Karena setiap ajaran yang menuntun jiwa meragukan Tuhan, itu selalu datang dari setan. Tapi bagaimana jiwa itu dituntun untuk menang dalam setiap cobaan. Menang dalam setiap ujian-ujian itu. Itu sudah pasti datang dari Tuhan. Untuk menyatakan bahwa Tuhan sementara mengatakan saudara itu hebat. Jadi mari kita hadapi segala peristiwa yang ada di depan kita bersama Tuhan. Berjalan dengan Dia. Sehingga kita mampu untuk menyimpulkan apakah itu cobaan atau ujian. Sambil kita mengevaluasi peristiwa dalam hidup kita, mengevaluasi karakter kita, hawa nafsu kita evaluasi dengan baik. Supaya kita mampu untuk menghadapi peristiwa-peristiwa ke depan. Terakhir pertanyaan saya, kalau ada orang datang sama saudara marah-marah, itu cobaan atau ujian? Marah-marah ya. Ujian. Ujian. Karena kenapa? Saudara punya Ujian. doa, Tuhan berikan saya roh kesabaran. Waktu saudara berdoa, Tuhan berikan roh kesabaran, orang ini datang marah-marah sama saudara. Itu berarti apa? Ujian. Cobaan itu bagaimana? Dia datang senyum-senyum. Dan dia bilang, Oma Noni, ini uang 200.000. Besok di jam Oma Noni ibadah, ikut dengan saya ke mall. Iya kan? Dia mengajak kita untuk meragukan Tuhan, untuk jauh dari Tuhan. Semua itu sifatnya cobaan. Tolak semua cobaan.
Dan ujian-ujian itu kita harus menang. Tuhan memberkati kita. Ada pertanyaan? Oke, Sanggahan? pertanyaan hanya sampai jam 16:15. Karena minggu depan akan dilanjutkan lebih panjang lagi. Silahkan yang mau bertanya open mic. Kalau sudah jelas ya sudah, kita langsung berdoa. Foto modelnya beda lagi. Jadi foto model oke. Sudah sangat jelas karena tadi sudah ada diskusi di pertengahan. Jadi Ya, waktunya sudah. betul. Terima kasih Ibu Heni Marliana yang sudah memberikan kesimpulan. Silahkan yang mau minta untuk doa didoakan, boleh chat atau langsung kepada pendeta atau langsung open mic. Sorry, saya terlambat. Kesaksian sudah ya? Oh, Ibu mau kesaksian boleh? Enggak, kesaksian sudah. Oh, Sudah kalau mau tadi kesaksian boleh, saya awal. kasih kesempatan Ibu. Oh, oke, enggak. Saya cuma mau bersyukur ya Tuhan itu baik. Amin. Untuk saya dan keluarga saya sekarang sudah lega. Selama berapa tahun Alvino tidak bekerja, akhirnya dia sudah bekerja dan sudah dikontrak lagi lebih lama. Amin. Dan bosnya itu sangat senang dengan pekerjaannya. Dan Alvino itu hidup sudah dengan hidup normal, sudah mengurangi rokok, tidurnya normal, sudah bisa diajak bicara, ya pokoknya sudah kayak orang normal, udah nggak kayak orang stres lagi. Saya terima kasih banget sudah didoakan sama Pak Pendeta, dan saya bersyukur bahwa pada saat kita menyerah, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Bahwa Tuhan tuh ada, dan Alvino juga melihat pada saat dia sudah menyerah, Tuhan langsung kasih seperti mujizat ya. Berarti dia sekarang sudah saya ajar mulai belajar untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi dan mulai berdoa. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan berkati Ibu Alvino. Ada yang mau bersaksi satu lagi? 2-3 menit. Kalau tidak ada, silakan. Shalom, Pak Ya, Pendeta. Shalom, salam kenal. Ibu. Saya Yuliana. Oh, silakan Saya Ibu Julian. sudah 3 kali bergabung. Saya minta bawa dalam doa aja buat keponakan saya Ruben. Jadi kakak saya punya anak kan 4. Nah, Ruben itu nomor 2. Dia tangannya suka kejang-kejang dari tahun lalu. Kemarin udah periksa, saya belum tahu hasilnya apa. Saya mohon bantuan doanya aja supaya tangan kanannya nggak kejang-kejang lagi. Itu aja. Oke, Pendeta, tolong Ruben ya, untuk Ya, tidak kejang-kejang Ruben, lagi. keponakan. Makasih Ibu Juliana. Ada yang lain lagi? Tolong